Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin musliman jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Ta'ala. Agak ragu-ragu saya menyebut Baitul Ma'mur nih, karena banyak nama Masjid Baitul Ma'mur. Rasa-rasa mau menyebut Baitul Mu'tamar, karena ngisi juga di masjid Baitul Mu'tamar. Dalam hati Baitul Mu'tamar atau Baitul Ma'mur, tapi yakinkan aja Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur Pak ya? Udah lama ngaji tak ingat juga masjid kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas kelanjutan dari tema atau materi kita sebelum ini. Pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang gambaran umum tentang pembahasan dalam buku kita jilid 2. Kalau jilid 1 dulu kita membahas tentang ikhtilaf pada masa Nabi. Apakah ada ikhtilaf itu pada masa Nabi? Itu bab pertamanya dengan dalil-dalilnya. Udah kita bahas kemarin itu gambaran umumnya. Yang kedua tentang fikih salat. Karena pembahasannya tentang ikhtilaf seputar salat, maka fokusnya ke bab salat. Fikih salat ini berkaitan tentang rukun salat yang harus terpenuhi di dalam salat. Andai satu saja di antara rukun itu tidak terpenuhi, salatnya batal, tidak sah. Satu saja. Yang kedua tentang syarat sah salat. Apa-apa saja yang harus dipenuhi kalau orang mau salat. Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Juga berkaitan tentang sah atau tidak. Ya, suci dari hadas kecil, hadas besar, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian masuk waktu. Walaupun dia suci dari hadas kecil dan besar, tapi waktu belum masuk salat dia. Salat subuh jam 3 pagi, enggak sah gitu. Nah, jadi syarat sah itu dibahas di jilid di bab 2-nya. Kemudian apalagi tentang hal-hal yang makruh dilakukan di dalam sholat. Kemudian lagi hal-hal yang sunnah dilakukan di dalam sholat. Kemudian lagi yang terkait fikih sholat ini, hal-hal yang membatalkan sholat, dan hal-hal lainnya terkait tentang fikih sholat. Biasanya bab fikih itu syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat-sunat, makruh-makruh, batal-batal, gitu. Pembatal-pembatalnya. Dan itu sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu. 4 tahun atau 3 tahun? Mulai kita ngaji ini udah berapa tahun Pak?
masuk tahun keempat kan. Nah, tak sadar kita sudah 4 tahun, sudah masuk 4 tahun. Nah, itu dah kita bahas fikih salat. Ini ngulang singkatnya. Ini memang enggak muncul nanti nih, Pak. Tadi kayaknya pas itu. Enggak masuk. Oh, enggak cocok di sini. Oh, baik. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan buku jilid 1 dulu yang sudah pernah kita bahas untuk ngingat-ngingat biar ada kerangka berpikirnya. Jadi pemetaannya, oh ini bab-babnya di sini. Itu tentang ikhtilaf mengenai cara dan bacaan salat. Bagaimana cara mengangkat tangan? Walaupun dia tidak masuk ke bab-bab rukun, tetapi dalam cara ini juga ada rukunnya. Jadi yang rukun itu yang mana? Apakah mengangkat tangan ke bahu, ke telinga, ke dada? Bukan itu yang rukun. Jadi yang rukun tuh yang rukunnya takbiratul ihram. Andai ini kalau berandai-andai kan. Andai ada orang salat Allahu Akbar, hendak diangkatnya tangan, sah salatnya. Tapi jangan dipraktekkan nanti. Kata Ustaz, sah salatnya. Maksudnya kita tetap memperhatikan yang sunnah-sunnahnya itu mengangkat tangan. Dan perlu mengingat-ingat bahwa mengangkat tangan itu hanya di 4 tempat. Kadang-kadang orang masih menambah-nambah keadaan mengangkat tangan. 4 tempat itu mana? Memulai salat Allahu Akbar, yang pertama itu takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Sunnah memang. Yang kedua ruku'. Mau ruku' tu angkat tangan Allahu Akbar. Yang ketiga bangun dari ruku', i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Itu i'tidal itu juga ngangkat tangan. Nah, yang keempat, yang terakhirnya bangun dari 2 rakaat. Dari tahiyat awal. Kalau bangun dari tahiyat awal berarti naik ke rakaat ketiga tuh, itu juga ngangkat tangan. Selain itu enggak ada ngangkat tangan. Kadang-kadang orang ini sujud pertama, rakaat pertama kan ruku', tidak sujud. Sujud pertama, duduk antar 2 sujud, naik rakaat kedua dia ngangkat tangan lagi. Tidak terjadi di situ ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu terjadi bangun dari tahiyat awal. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua kan belum tahiyat. Nah, 4 tempat itu tentang tata cara ngangkat tangan. Kemudian kapan waktunya. Kemudian lafaznya apa. Nah, itu juga ikhtilaf yang sudah kita bahas dalam bab 3-nya tentang tata cara dan bacaannya. Kemudian tentang itu berkaitan tentang Al-Fatihah, hukum membaca iftitah. Ada yang mengatakan doa iftitah itu makruh, mazhab Maliki. Syafi'i, Hanafi, Hambali sunnah, yang dianjurkan kalau dikerjakan berpahala. Dengan dalilnya tidak kurang dari 10 jenis hadis. Ada Allahu Akbaru kabira, ada wajjahtu wajhiya, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ada Allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil fatiras samawati wal ard anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa minal haqqi bi idznika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Ada Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, dan seterusnya. Ada alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan lain-lainnya. Jadi banyak riwayat-riwayat tentang doa iftitah. Ada enggak Bapak Ibu amalkan doa iftitah itu? Semua tadi itu. Lalu yang mana yang kita amalkan? Allahu akbar kabira. Ya itu dah betul. Tapi kalau mau menambah, afdal. Kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbul jam'u bainaha kulliha
disunnahkan menggabungkan seluruh bacaan iftitah. Banyak itu iftitah. Kalau ada jamaah yang menghafal berarti berhasil ngajinya itu. Udah dari awal-awal dulu kan. Silahkan Bapak Ibu yang menghafalnya 10 jenis hadis. Kalau tak hafal bukan tak berhasil, berhasil juga. Cuma kalau mau meningkatkan perlu memang menambah. Dan di antara hadis-hadis itu keutamaannya hebat, sampai-sampai Nabi bertanya siapa yang membaca kalimat itu yang pendek ringkas, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang baca itu? Kata sahabat, ana. Sampai ada yang tiga kali Nabi bertanya baru dijawab, ana ya Rasulullah, saya yang membacanya. Lalu Nabi mengatakan, laqad ibtada rahathna 10 malakan. Ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu. Andai kita amalkan seperti dalam riwayat Abdullah bin Umar, Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bacaan itu menyebabkan malaikat memperebutkan sampai mereka mengadu dan meminta kepada Allah, memohon, hatta sa'alu rabbahum azza wa jalla. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, ini ada hamba engkau mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang indah seperti ini, apakah boleh kami catat ya Allah? Maka Allah berfirman dalam hadis kursi ini, uktubuha kama qala abdi, tulislah apa yang diucapkan oleh hambaku ini. Itu keutamaannya. Sampai riwayat lain dalam Sunan An-Nasa'i, yang satu lagi dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan ketika Nabi bertanya siapa yang baca, ada sahabat jawab, ana ya Nabi Allah, saya yang membacanya wahai Nabi. Lalu kata Nabi, futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Sejak engkau baca kalimat itu, dibukakan pintu-pintu langit. Jadi malaikat mengatakan, malaikat sudah. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis tentang futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit sejak engkau baca itu. Yang mana itu? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam riwayat lain kalimatnya Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu teks mirip itu kisahnya. Kisahnya mirip, tapi ada hadis yang mirip-mirip juga ceritanya. Maka kata Abdullah bin Umar, ma taraktuhunna ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Tidak pernah aku meninggalkan bacaan itu sejak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca, Allahu akbaru kabira. Tapi kalau dikombinasikan bagus juga, alhamdulillahi hamdan katsira. Dikombinasikan lagi dengan wajjahtu wajhiya, ditambah lagi dengan Allahumma ba'id baini, ditambah lagi Allahumma anta nurus samawati, ditambah lagi dengan Allahumma anta rabba Jibril. Kalau digabung semua itu, kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbul jam'u, disunnahkan menggabungkannya. Tapi kenapa kita tak gabungkan semuanya? Masalahnya enggak hafal. Kalau hafal bagus itu digabungkan. Kenapa kita tak hafal? Kan dah baca 1 atau 2 hadis tuh. Dah bacanya dah syukur dah Pak Ustaz. Ada orang kan dah baca, enggak usah baca yang lain, yang ini dah syukur nih dah. Tapi kalau kita mau maju meningkat ibadah nih, enggak lihat yang ke bawah, apalagi kita bandingkan. Saya mendingan ini udah sholat saya baca ini, itu kawan saya tak sholat lagi katanya kan. Berarti membandingkannya enggak tepat. Kalau untuk agama ini jangan bandingkan kepada orang yang di bawah kita.
Tapi kalau masalah dunia, harta, kekayaan, kadang kita tak qanaah. Coba tengok ke bawah. Jadi jangan semuanya ditengok ke atas, jangan semua tengok bawah. Lihat persoalannya apa. Jadi masalah ibadah ini ningkatnya. Dia kok rajin sedekah ya, saya kok agak jarang. Itu dia melihat ke atas, ke orang yang. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad, iri, ada perasaan iri, tidak boleh illa fisnataini, kecuali untuk dua perkara. Yang mana yang dua perkara itu kata Nabi? Rajulun, seseorang yang dia suka berinfak, iri kita. Bukan iri karena tak senang, iri saya kok tak bisa buat seperti dia. Yang kedua, seseorang yang diberikan ilmu Al-Quran, ilmu agama, dia hafiz Quran, kita tidak hafal, iri kita kepada dia, kita ingin juga seperti dia. Itu iri yang dibenarkan. Tapi kalau iri tak senang orang lain dapat nikmat, itu salah. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi, tidak senang orang lain dapat nikmat. Dan yang keduanya kata Imam Al-Ghazali, wa hubbu zawaliha, dia sudah sampai ke tingkat ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari dirinya. Itu dah na'udzubillah dah. Kemudian tentang ikhtilaf tentang Al-Fatihah, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, apakah bismillah jahar atau sir, apakah aminnya dijaharkan atau tidak, kita bahaslah itu. Kemudian masuk ke surah, membaca surah setelah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sampailah salam. Sampailah bab salam itu, kemudian masih dilanjutkan tentang zikirnya, berdoa sesudah salatnya. Kemudian masuk ke bab tentang mengqadha salat. Kalau masih ingat apa? Itu di bab 3-nya. Di bab 4-nya terkait tentang salat berjamaah. Gimana hukumnya? Masalah shaf. Kemudian apa lagi? Terkait tentang mengatur shaf. Bagaimana hubungan imam dengan makmum, itu di bab solat berjemaah. Yang terakhirnya bab 5 tentang adab seputar solat. Di adab seputar solat ini masuk pembahasan tentang kunut. Loh, kok bisa? Ini karena ada orang tidak bisa bersikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan. Ini kan adab ikhtilaf. Jadi masuklah dalam bab adab-adab seputar salat. Ketika imamnya kunut, walaupun dia meyakini salat subuh itu tidak berkunut, dia mesti ikut kunut. Termasuk adab-adab di dalam salat. Kemudian adab-adab kalau kita keluar dari shaf, salat berjamaah, itu gimana cara keluarnya, itu ada ketentuannya. Dianjurkan menundukkan, menutup hidung, itu cara kalau adab-adab di dalam solat, dan bahagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan kita di jilid 1, kemudian masuk jilid 2 kemarin, kalau tak salah ini baru masuk bab 6-nya, yaitu sebab terjadi ikhtilaf. Mengapa ada perbedaan? Ada 8 jawabannya. Yang pertama, hadis tentang ibadah itu enggak terinci secara detail sehingga memungkinkan terjadi perbedaan. Termasuk umpamanya bab wudu, sedangkan dalam Quran begitu sudah dirincikan, belum juga terperinci secara menyeluruh. Rincinya maksudnya tahapannya udah rinci. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang-orang beriman, apabila mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu,
wa arjulakum, kakimu dibasuh. Enggak ada telinganya, enggak ada kumur-kumurnya. Nah, kalau tentang yang sudah runut seperti ini saja masih terjadi perbedaan pendapat ulama, ngusapnya gimana? Ngusapnya ke belakang atau depan sikit saja atau di samping atau seperempat? Ikhtilaf ulama. Apalagi bab salat yang memang tidak terinci dalam Al-Qur'an secara khusus. Kalau engkau salat hendaklah engkau takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, enggak ada dalam Quran. Maka dan Nabi pun tidak melaksanakan salat itu sekali, berkali-kali. Sejak menerima wahyu itu berkali-kali. Kadang dilihat ngangkat tangannya sampai telinga, kadang dilihat oleh sahabat ngangkat tangan sampai bahu, sehingga yang ini mengamalkan ini, yang ini mengamalkan ini. Tapi tetap rujukannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, pembahasan kita terakhir, interpretasi dan logika yang berbeda ketika memahami hadis-hadis itu. Tentang salat di perkampungan Bani Quraizah, jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah, kata Nabi. Sahabat berjalan, masuk waktu asar. Sebahagian salat asar, sebahagian segera menuju perkampungan Bani Quraizah. Ketika disampaikan kepada Nabi, falam yu'annib wahidan minhum, tak seorang pun disalahkan Nabi. Padahal terjadi ikhtilaf itu, dan itu logika yang sahabat ini, oh ini salat masuk waktunya ya salat. Yang satu lagi, Nabi berpesan jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ini kan masih di jalan, belum sampai. Beda pendapat karena sudut pandang logikanya berbeda. Itu sebab terjadi perbedaan pendapat. Bahkan itu terjadi di zaman Rasulullah dan Nabi tidak mencela perbedaan pendapat itu. Yang berikutnya tentang kata-kata dalam bahasa Arab. Yahrukuha, yuharrikuha. Ini menyimpulkan, ini belum masuk materi baru ya. Akhirnya diulang lagi kajiannya. Nah, pentarjihan terhadap dalil-dalil. Nah, mungkin kita mau fokus ke sini yang 4 nih, pentarjihan terhadap dalil. Tapi saya selesaikan yang 8 ini untuk ingat-ingat yang kemarin. Kemudian yang kelima tentang mensahihkan hadis. Ulama ini mensahihkan, ulama ini mendhaifkan. Ulama ini kesimpulannya begini. Akhirnya terjadi ikhtilaf. Kesahihan suatu hadis itu menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Yang keenam, dalil-dalil ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Satu hadis mengatakan, kata Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti termasuk makmum, termasuk salat sendiri, termasuk imam. Kalau salat wajib baca Al-Fatihah. Itu dalil mazhab Syafi'i. Tapi dalil mazhab Hanafi enggak untuk makmum. Apa kata mazhab Hanafi ini? Dalilnya dalam Sahih Muslim. Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Apa yang dibaca oleh imam sudah diwakilkannya untuk makmumnya. Akhirnya beda pendapat Hanafi sama Syafi'i. Nah, pertentangan dalil itu menyebabkan terjadi ikhtilaf. Tapi kalau diadu itu hadis-hadis itu ke mazhab Syafi'i selesai juga. Karena dalam mazhab Syafi'i hadis itu pemahamannya enggak begitu. Itu berlaku bagi orang yang masbuk. Hadis tentang imam penanggung jawab. Bagi orang masbuk ketika imam sudah baca ayat, udah mau ruku, dia enggak sempat baca Al-Fatihah. Nah, karena dia masbuk, maka bacaan Al-Fatihah itu sudah diwakilkan kepada imam. Begitu penjelasan mazhab Syafi'i. Memang bisa dikompromikan, tapi mazhab Hanafi enggak terima gitu. Ini kan hadisnya umum. Setiap orang salat berjamaah, apa yang dibaca imam udah otomatis sekaligus untuk makmum. Jadi makmum diam aja. Kecuali bacaan takbir. Karena dalam hadis itu idza innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu untuk diikut. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, imamnya engkau ikut bertakbir. Wa idza qara'a, kalau dia membaca ayat, fa ansitu, diamlah. Nah, itu dalil mazhab Hanafi. Jadi kalau kita salah-salahkan mazhab Hanafi itu enggak boleh juga. Dia pakai dalil yang itu.
kita pakai dalil yang ini. Banyak juga dalilnya. Nah, ini tentang sebab terjadi perbedaan yang keenam. Yang ketujuh, perbedaan metode istimbat hukum. Bagaimana mengistimbatkan hukum itu? Kalau yang disepakati 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang tidak disepakati itu bisa sampai 10, sampai 13, bahkan sampai 14. Apa saja di antaranya? Di antaranya istishab, istihsan, masalihul mursalah, uruf syar'un man qablana. Kemudian amalu ahlil Madinah, itu yang dipilih dalam mazhab Maliki. Kemudian yang terakhir, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Karakter ulamanya beda. Jadi ulama itu beda-beda, sudut pandangnya juga beda-beda. Seperti bahkan dari golongan sahabat Nabi itu beda-beda pendapat. Misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak memilih dua hal yang berbeda, melainkan yang paling berat itu yang dia pilihnya. A, B. Ini A ini mana yang lebih berat dari B? Aspek hukumnya. Oh, yang A ini berat. Yang berat itu yang diamalkan. Tapi Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, memilih yang teringan. Antara dua pilihan mana yang mau diamalkan? Kenapa? Alasan dia apa? Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah, itu diantara pembahasan kita tentang sebab terjadi perbedaan. Nah, sekarang kita mau pertegas tentang rajihnya sebuah dalil. Masih ada waktu kita? Banyak ya? Rajihnya sebuah dalil. Apa yang dimaksud dengan rajih? Sudah pernah kita bahas rajih. Ada yang mau berpendapat enggak? Rajih itu apa rajih? Kan boleh diskusi kan? Nah. Rajih, pernah dengar enggak rajih Bapak Ibu? Oh, belum, ada yang belum, ada yang udah juga ya mungkin ya. Rajih, apa rajih? Kalau kami rajih orang Minang. Apa tuh? Urutan silsilah. Oh, urutan silsilah ya. Ranji. Ranji. Nah, beda tuh. Beda. Rajih. Ra alif jim ha kecil. Rajih. Dalam bahasa lainnya dia kalau dalam bentuk polanya itu taf'il, bab taf'il dalam ilmu sharaf, dia pakai tasydid. Rajjaha yurajjihu, tarjih. Nah, tarjih Muhammadiyah. Pernah dengar kan? Nah, itu diambil dari kata rajjaha. Yang kita sebut dengan rajih itu dari situ. Rajjaha yurajjihu. Nah, dulu nih masyarakat kita, orang tua-tua kita, kalau belajar agama juga, itu enggak banyak nanya apa yang disampaikan oleh buya, ustaz, kiai, tuan guru, sami'na wa ata'na. Nggih gitu kan. Enggak ada masalah. Kenapa? Tingkat kepercayaannya sama ustaz itu tinggi. Berarti sekarang berkurang tingkat kepercayaan itu kan. Buktinya memang ragu. Iya atau tidak kata ustaz itu kan. Makanya perlu imfokus itu kan, biar nampak teksnya, ini kitabnya itu kan. Nah. Dan yang tidak baiknya sampai melanggar adab-adab majelis. Nah, di situ. Gimana contohnya? Apalagi kajian seperti saya nih, sebahagian memang ada yang kurang nyaman. Kenapa tak nyaman? Ustaz, yang Ustaz sampaikan kan banyak betul ini. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebetulnya yang paling sahih itu yang mana? Itu sebetulnya pertanyaan itu harus diperbaiki itu. Yang paling sahih menurut ulamanya. Dan bahkan ada tingkat yang paling rajih yang mana? Rajih tidak rajih itu bukan kerja kita, itu kerja ulama dulu.
Udah selesai. Contoh kunut subuh. Kalau rajih menurut Syafi'i ya kunut subuh. Rajih menurut Hambali yang enggak kunut subuh. Jadi rajih itu menurut ulama masing-masing. Tapi kalau kita pertentangkan antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mana yang paling rajih? Enggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya dirubah gini, mungkin boleh. Ustaz, kan banyak yang Ustaz sampaikan ini. Kalau Ustaz mengamalkan yang mana? Itu lebih tepat itu. Saya akan jawab. Saya dalam hal ini bermazhab Syafi'i umpamanya. Saya mengamalkan ini, tapi saya enggak nyalahkan mazhab yang lain. Berarti bukan saya yang merajihkan. Saya mengikuti tarjih yang dilakukan oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi gitu. Kalau Muhammadiyah gimana? Dia ngikut tarjih Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah kan ada lembaga tarjih. Nah, Muhammadiyah mengikuti sebetulnya ulama mazhab Hambali dalam bab kunut subuh. Ya, jadi enggak usah kita salahkan. Juga namanya juga ikhtilam yang ada sebab-sebab. Dan itu harus berlapang dada dengan perbedaan ini. Cuma dalam masalah salat berjamaah kan ada ketentuan. Iya, diskusi Ustaz. Boleh. Ini masalah kunut. Saya pernah sholat di satu masjid di sini. Kunutnya kunut pada sore hari sholat asar dipakai kunut Ustaz pada rakaat terakhir. Lalu kunutnya kunut nazilah. Itu ya kalau kita saya pernah dengar memang sah-sah, tapi apa dalilnya Ustaz? Apakah disyariatkan untuk sholat wajib selain subuh melaksanakan kunut? Iya, disyariatkan. Dalam kondisi apa? Banyak. Terjadi peperangan, terjadi penindasan kepada kaum muslimin. Tidak mesti di negeri kita. Sebetulnya kalau diikutkan kaidah itu, kita nih tidak berhenti-berhenti kunut nazilah. Ada satu masjid di Harapan Raya, sampai sekarang masih kunut nazilah. Salahkah? Enggak salah. Kenapa? Masih wabah penyakit itu yang meyakininya gitu kan. Tapi kalaupun tidak, masih banyak persoalannya. Orang-orang Palestina masih tertindas. Itu saudara kita. Sebab kunut nazilah itu mendoakan saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, dimanapun umat Islam yang sedang terzalimi, itu disunnahkan, wajib tidak, disunnahkan kita untuk mendoakan mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin, amin, kata jemaah dia amin kan. Wansur ikhwanana al-muslimin fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi mana lagi sebut wa khususan itu kan Indonesia khususan kan, wa khususan fi biladina haza Indonesia, itu boleh, itu tidak ada masalah. Yang penting memang kita sedang mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Kunut nazilah kapan? Setiap salat wajib di rakaat terakhir dari bangun dari ruku. Jadi enggak apa-apa. Lagi pula belum dicabut fatwa MUI itu kan. Memang dianjurkan itu harus ada mufti. Cuma kan kita di negeri kita mufti enggak ada. Mufti itu ulama yang berfatwa, buat surat edaran. Kita kan surat MUI itu aja. Dianjurkan untuk pengurus masjid. Tapi itu biasanya dilaksanakan temporer. Nah, jadi enggak ada masalah itu. Nabi melaksanakan kunut nazilah. Bahkan sampai-sampai Nabi mendoakan agar Allah menurunkan laknat kepada mereka yang menganiaya kaum muslimin itu. Sampai-sampai apa kata Nabi? Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an bani ri'lan wa za'wan wa usayyah. Dalam doa kunutnya kata. Kunut nazilah termasuk ya kunut subuh. Kalau kondisinya memang problem, ada masalah seperti ini, itu memang Nabi berkunut subuh. Kecuali bab wabah penyakit dalam mazhab Hambali pada solat Jumat, itu tak boleh.
Itu khilafnya tuh. Tapi selain satu lagi Maliki. Kalau Maliki enggak disunnahkan nazilah itu. Tapi selainnya Hanafi, Syafi'i itu disunnahkan. Khusus untuk mazhab Hambali untuk salat Jumat enggak disunnahkan pakai kunut nazilah. Syafi'i justru Jumat itu yang banyak. Karena orang ramai kan berdoa berharap. Itu ikhtilaf. Kita belum pernah bahas kunut nazilah ini secara khusus, tapi informasinya seperti itu babnya, pembahasannya. Untuk lebih dalamnya lagi nanti tunggulah Infokus nih biar suatu saat nanti kan kita bahas bab kunut nazilah atau kunut witir. Kunutnya kan 3. Nazilah, witir, dan subuh. Kalau witir mazhab Syafi'i hanya di separuh terakhir Ramadan. Kalau mazhab Hanafi baik Ramadan maupun di luar Ramadan asal salat malam disunahkan salat witir, dan di akhir salat witir itu bangun dari ruku. Bukan bangun di ruku, bahkan sebelum ruku posisinya. Sebelum ruku itu kunut witir. Ya. Ini masalah safar. Safar. Jadi kita baru pulang dari luar kota. Maghrib kita berada di Mumbai. Itu kan sudah masuk dalam kota Pekanbaru. Satu, apakah dibolehkan kami untuk menjamak sholat isya di sana? Karena kemungkinan untuk sampai di sini sholat isya itu sebenarnya nggak dapat gitu. Bagaimana kita melakukan? Apakah kita boleh melakukan langsung jamakkan dengan isya? Atau kita tinggalkan isyanya sholat isya di sini, tapi kita udah nggak dapat lagi berjamaah? Iya. Karena kita posisinya udah masuk kota kita. Masalah udah masuk kota tidak menyebabkan gugur dari menjamak sholat. Kenapa? Karena kita masih musafir. Bapak rumahnya di sekitar Masjid Baitul Ma'mur. Walaupun udah masuk kota, kita belum mukim. Mukim tuh menginjakkan kaki di rumah kita, istirahat kan. Nah, itu disebut mukim. Masih dalam perjalanan sehingga masih bisa kita untuk menjamak. Jamak qashar bisa. Maghrib tetap 3. Jangan buat 1,5. Di qasharnya 1,5 ya gitu. Isya'nya 2. 3 rakaat maghrib, 2 isya. Walaupun dah masuk kota. Dan bahkan untuk kalau berangkat tidak bisa. Kalau berangkat harus keluar kota kan. Bahkan kalau jamak boleh. Kalau mau berangkat, dan itu pun mazhab Hambali yang paling membolehkannya. Karena dimungkinkan tidak bisa nanti dalam perjalanan itu melaksanakan, ya udah waktu udah masuk kalau berangkat. Tapi kalau kembali karena dia masih statusnya musafir, belum sampai di rumah, maka dia masih tetap bisa menjamak dan qashar. Jadi Bapak buat kemarin. Iya, bisa. Ragu juga Pak ya. Karena udah masuk kota itu juga. Iya. Jadi dia tuh harus mukim dulu sampai kita di mukim, baru kita selesai dari safar tadi gitu. Iya, baru berhenti safar. Dia istilahnya kalau mau mazhab Syafi'i itu yang disebut mukim itu apa? Meletakkan tas gitu. Meletakkan tas di rumah tempat tinggal kita. Artinya kalau masih di masjid masih bisa tuh kan. Belum balik, singgahlah ke masjid dulu. Belum sampai lagi barang-barang tuh belum masuk ke dalam rumah. Itu yang definisi mukim itu. Bagi orang musafir, kapan dia disebut mukim? Setelah dia masuk ke rumah meletakkan tas-tasnya. Coba tengok di fikih itu pembahasannya itu kan. Seperti itu ulama kita menjelaskan. Baik, ini nampaknya udah penghujung ya. Walaupun rajih tadi belum selesai juga nampaknya. Rajih ya. Supaya tidak penasaran, kita tetap bahas apa itu rajih. Rajih itu menurut ulama seperti Imam Asy-Syatibi, banyak sekali ulama yang membahas. Kata dia apa? Taqwiyatu ahadit tariqaini 'alal akhar. Metode menguatkan salah satu dalil
yang satu dengan dalil yang lain, menguatkan salah satunya setelah melewati pengujian. Diuji nih hadis nih dhaif apa, lalu dilakukan penelitian yang mendalam, lalu dikatakan ini yang rajih, ini yang paling kuat. Itu yang dilakukan ulama. Jadi kalau ada orang nanya, antum nih ngerjakan ini enggak rajih nih. Rajih menurut siapa? Tanyakan itu. Kalau rajih menurut Imam Syafi'i begini. Kadang-kadang orang merajih itu menurut guru dia, gitu kan. Menurut Ustaz ana yang rajih itu gini katanya. Allahu Akbar, ini yang rajih. Berarti menurut guru antum gitu. Kalau rajih menurut Syafi'i di bawah, pusat. Rajih menurut Maliki lepas ke bawah. Rajih menurut Hanafi Hambali di bawah, pusar. Rajih menurut guru antum yang di atas dada. Lebih tinggi, lebih afdal sampai ke leher tu, agak tercekik pula sikit. Itu masalah rajih itu. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai salat menggunakan masker dalam masa pandemi seperti pada saat ini? Kalau menurut mazhab Syafi'i, sebetulnya masker itu babnya masuk bab makruh. Tapi fikih kontemporer. Kalau mazhab-mazhab dulu semuanya memakruhkan. Salat menutup hidung itu. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan tidak sah gitu ya. Ada. Tapi gitu. Nah, ini tapinya ini kan. Tapi problemnya sekarang ulama kontemporer menilai kondisi dan keadaan seperti ini, penyakitnya kan beda. Penyakit zaman dulu tuh ada juga wabah, tapi dia tak masuk lewat hidung gitu. Nah, itu alasan yang memilih. Terserahlah mau ikut tak ikut, saya nyampaikan aja. Nah, jadi kalau ada yang melakukan itu, paling-paling dia ngikut yang makruh kan. Kalaupun dia betul-betul jadi makruh, salatnya tetap sah. Tapi ada yang pendapat kalau tidak pandemi, tidak ada persoalan, itu bisa sampai tingkat membatalkan yang ekstrim tadi, seperti yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Asy-Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar. Falau shalla, jika seseorang salat menutup jabhatahu au anfihi au anfahu, dia menutup jabhahnya, keningnya, atau menutup hidungnya, maka solat itu bisa menjadi tidak sah. Kalau enggak ada sebab. Berarti kan ilatnya kan disebab. Mengapa ditutup? Takut corona. Kan itu. Jadi ikut ulama kontemporer ya begitu. Termasuk apa? Jarang-jarang sah itu. Karena sebenarnya kan kalau kita enggak ada mufti itu kan yang kita ikuti, kalau di Indonesia kan mestinya MUI kan. MUI tidak mengeluarkan fatwa bahwa dia saat di jalan-jalan itu ada sah. Itu anjuran dari pemerintah dan internasional, itu gimana? Ya, mungkin masih bab masuk dalam sami'na wa ata'na. Ulul amri kan? Ulul amri katanya. Ya kan itu. Kalau ada yang mau mengamalkan itu, kami ngikut ulul amri katanya. Ya. Mufti tak ada. MUI pun bukan mufti. Kalau mufti wajib diikut. MUI pun tak bisa juga dikatakan wajib diikut. MUI itu hanya mengeluarkan fatwa. Dia bukan mufti. Hanya mengeluarkan fatwa, mau ikutlah, enggak ikut pun tak apa-apa. Dia enggak punya landasan hukum untuk mewajibkan orang. Tapi kalau mufti melanggar, kena sanksi. Nah, sekarang akhirnya terserahlah masing-masing. Kalau pengurusnya kita rapat jam berapa? Bukan rapat itu, rapat. Nah, kalau dia katakan jarang, tergantung pengurus dan kesepakatan jamaah. Karena kita enggak diikat dengan hukum. Karena kalau kita kaji-kaji keadaan sekarang, orang di sholat tuh ketat sekali hukumnya, tapi ke pasar itu beramai-ramai itu enggak ada hukumnya. Itu masalahnya. Jadi problem memang nih persoalannya. Enggak. Kalau di Riau kan kita tetapkan muftinya, kayak profesor, dokter
Mawardi, Muardi. Muhammad Saleh. Iya. Enggak ada pula fatwanya. Gitu. Kalau ada fatwanya kita ambil. Mufti itu harus diangkat dari negara. Oh, negara. Atau boleh wilayah. Sebetulnya negara. Cuma kita macam negara Riau pula kan. Dibuat pula gitu. Tapi kayak gini Ustaz. Kemarin kami ada diskusi juga di masjid ini masalah pembayaran zakat fitrah. Itu ditetapkan kan ini RW kan. Nah, sementara ya kita seharusnya mengikuti dari negara apa namanya? Indonesia Ustaz. Untuk bazis itu Ustaz, Bazis. itu kan harusnya yang sudah ditunjuk oleh ulil amri kan. ya. Itu hadis yang paling rojihnya. Nah, itu idealnya begitu. Masalahnya sekarang ini bazis nggak diangkat oleh ulil amri gitu. Itu masalah. Buat masjid sendiri ya gitu. Nah, itu masalah kemarin gitu. Itu sebetulnya memang pemerintah itu yang menetapkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka. Artinya memang harus ada tim khusus, lembaga khusus yang mendata orang. Aslinya gitu Pak, detail. Data kekayaan Pak Husin kemarin. Itu kan 2 triliun umpamanya gitu. Itu keluar zakat sekian persen di data. Bapak punya apa? Harus jujur. Kalau enggak nanti datang KPK. Seharusnya begitu kan. Tapi itu kan tidak berlaku. Orang zakat itu berdasarkan senang tak senang. Yang merasa punya kesadaran zakat, yang enggak betul-betul pula duit itu. Enggak dikeluarkan. Tapi ingat, harta yang tak keluar zakat itu dia nanti keluar dengan caranya sendiri. Ini bukan menakut-nakut tapi agak mengancam sedikit. Sama ya Pak. Tapi gitu ya. Kita nih belum ideal. Karena kita nih alasannya kan enggak negara Islam, macam-macam lah. Nah, proses lah untuk memperjuangkan syariat Islam. Udah ya? Cukup ya? Enggak usah diperpanjang masalah corona ini lagi. Pusing gitu jadinya. Allahu a'lam. Apa maksudnya ini ya? Apakah urutan dan tata cara salat Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sama dengan setelah Isra Mi'raj? Sebelum Isra Mi'raj enggak ada salat 5 waktu. Enggak ada salat 5 waktu. Kalau urutan subuh belum ada salat subuh, belum ada dilakukan Nabi sebelum Isra Mi'raj. Lalu apakah Nabi sudah salat sebelum Isra Mi'raj? Sudah. Salat apa namanya? Qiyamul Lail. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Qiyamul Lail. Berdiri malam, tegak malam. Ya salat malam itu. Sampai di Madinah turun lagi ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud namanya. Periode Makkah Qiyamul Lail namanya. Tapi masih bisa sebut Qiyamul Lail. Belum ada lagi salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu itu kapan baru dilaksanakan? Setelah Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Isra kemudian Mi'raj, dari 50 waktu turun jadi 45, jadi 40, 35, jadi 30, 25, 20, 15, 10 sampailah 5. Tak sanggup aku minta kurangi lagi kata Nabi. Udahlah cukuplah 5 itu. Nah, sejak itulah baru, dan itu pun tidak sesuka hati Nabi. Nabi mempraktekkan salat itu diajarkan. Shalla fa shalla dalam Sahih Bukhari. Shalla Jibril mengajarkan cara Nabi salat subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Itu Jibril yang mengajarkan. Makanya kalau ada orang nanya, "Mengapa subuh ni 2 rakaat?" agak payah kita jawabnya. Mengapa zuhur 4 rakaat? Kadang ada yang berusaha menjawab tuh. Subuh tuh kenapa 2 rakaat? Kita kan masih baru bangun tidur, jadi masih ngantuk-ngantuk. Allah Maha Pemurah katanya. Itu kan dicocok-cocokkan. Enggak betul jawabannya begitu tuh. Jadi gimana? Itu tauqifi. Jawabnya yang betul tauqifi. Begitu yang diajarkan oleh Allah lewat Jibril. Shalla Jibril mempraktekkan, Nabi mempraktekkan. Sayangnya Nabi pun enggak nanya juga. Kenapa subuh 2 gitu.
Makanya kita tak tahu jawabannya. Ya udah, yang begini ini disebut tauqifi, sami'na wa ata'na. Enggak usah diotak-atik lagi. Apalagi pertanyaannya, mengapa malam dikeraskan? Subuh, maghrib, isya jahar. Kenapa zuhur, asar disirkan? Itu tauqifi juga jawabnya itu. Walaupun ada yang mencoba menjawab dengan dalil-dalil umum, ada yang menjawab itu ayat Quran, kami jadikan malam itu sewaktu istirahat. Jadi dipecah waktu kesunyian itu dengan suara. Itu ulama sufi itu yang jawab begitu. Kenapa siang itu dipelankan, dipecah keributan itu? Kan orang beraktivitas dengan suara yang pelan. Udah selesai nih 2 kertas. Ini terakhir nih ya. Habis ini selesai ya. Udah mau salat isyraq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dalam sholat imam kunut tapi makmum tidak? Tapi waktu mau sholat katanya mengikut imam karena Allah Ta'ala itu maksudnya. Ma'muman lillahi ta'ala itu maksudnya kan. Apakah termasuk berbohong? Oh, ini ditembak langsung aja nih. Berbohong ini yang agak-agak khawatir nyebutnya kan. Tapi tidak apa-apa nih, kita jawab nih. Kemudian bagaimana menurut hukum dalam Islam orang tua membeli anaknya HP, sepeda motor, tetapi tidak di akikah? Apa nih? Akikah. Tidak di akikah sampai berumah tangga. Terima kasih Pak Ustaz. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Udah dimaafkan. Nggak ada kesalahan ini. Jadi yang pertama tentang orang yang sholat di belakang imam, imamnya kunun, padahal dia sudah mengatakan usolli fardhus subhi raka'ataini adaan makmum lillahi ta'ala. Apakah dia termasuk berbohong sehingga dia tak mau kunut? Ini bukan bab bohong, tapi bab memilih. Pilihan dia seperti itu. Saya memang sampai kapanpun gitu ya kan, tidak akan saya angkat tangan ketika. Jadi kalaupun orang mengaminkan, saya tetap tidak amin. Allahumma hdina fi man hadait, tidak amin katanya. Maksudnya dia untuk menunjukkan tak mau mengaminkan. Ada yang begitu, tak mau mengaminkan, tak mau ngangkat tangan. Sebetulnya jawabannya udah selesai oleh Imam Hambali. Imam Hambali ditanya, Imam Hambali itu tak kunut. Imam Hambali itu dia kalau sami'a Allahu liman hamidah langsung dia sujud. Enggak ada dia kunut. Tapi apa kata yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya ini ngikut engkau kalau salat subuh enggak berkunut. Sementara imam di tempat saya, imam itu mazhabnya Syafi'i, dia berkunut. Apakah saya diam saja? Kata Imam Ahmad, kalau engkau makmum, imamnya kunut, engkau ikut kunut. Itu Imam Hambali itu yang tak berkunut. Karena kalau kita sampaikan yang mazhab Syafi'i, otomatis orang iyalah dia Syafi'i. Ini Imam Hambali yang tak berkunut. Kalau jamaah yang mengikut Imam Ahmad ini bermakmum kepada imam yang kunut, dia mesti ikut kata imam. Begitu juga Syekh Ibnu Taimiyah. Redaksinya fa in qanatal imam qanata ma'ahu. Kalau imam kunut mesti makmum ikut kunut. Wa illam yaqnut, kalau imamnya tak kunut, lam yaqnut, makmumnya tidak berkunut. Begitu juga pernyataan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, ya Syekh, begitulah wahai guru, wahai Syekh, indana imam yaqnutu fil fajri bi sifatin daimah. Di tempat kami imamnya setiap subuh terus menerus kunut subuh. Fa hal nutabi'uhu, apakah kami mengikutinya? Wa hal nu'minu ala du'aihi, apakah kami mengaminkan doanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, as-shawab, yang benar itu
falyutabi'il imam, hendaklah makmum itu mengikuti imamnya sambil mengangkat tangan. Itu alasan. Itu yang benar kata Syekh Ibnu Utsaimin. Berarti jawabannya kalau tidak angkat tangan sebaliknya. Simpulkanlah tuh. Sebaliknya itu tuh jawabannya kan. Jadi begitu tentang masalah kunut ini. Yang kedua, terakhir ini, bagaimana menurut hukum dalam Islam orang tua beli anaknya HP yang tadi kan, sepeda motor tapi tak diakikahkan. Ini babnya bab akikah, bukan bab sepeda motor. Atau bukan bab HP. Cuma dia skala prioritasnya bermasalah kan, mana yang lebih utama gitu. Kalau secara hukum kita jawab hukum. Kalau masalah adab kita jawab adab. Ini sebetulnya adab kepada Allahnya kena gitu kan. Kalau masalah hukum, kalau tak akikah dia tidak berdosa. Kenapa? Karena akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana orang meninggalkan sholat qobliyah, itu kan nggak dihukum berdosa dia. Sunnah, kecuali mazhab Daud al-Lais dulu. Sekarang dah tidak ada lagi mazhab itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i bahwa akikah itu sunnah. Hanya dia harus diperhatikan keutamaannya. Mengapa orang memilih dia berbanyak, dia beli sesuatu, HP, sepeda motor untuk anak, tapi dia tak perlu akikah? Dia belum paham. Sebetulnya di situ kenanya. Belum paham keutamaan akikah itu. Kalau pahamlah orang akikah, dia akan pilih akikah. Mengapa? Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai itu mesti ditebus. Gimana menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Tak bisa fir-rabi' asyar. Kalau tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Kalau tak bisa hari ke-14, fil hadi wa ishrin, pada hari ke-21. Hari ke-21 tak bisa juga, kapan saja sampai dia usia dia dewasa, itu masih tetap bisa diakikahkan. Tapi kalau dia sudah usia dewasa, dia mau akikah sendiri, sunnah dianjurkan. Umur 50 tahun atau 40 tahun atau 60 tahun, buat undangan, hadiri acara akikah. Pak Pulan, Bapak Pulan ini mau akikah, umur 60 tahun itu. Ini akikah apa Pak? Dulu waktu kecil tidak diakikahkan orang tua, jadi saya mau mengakikahkan diri saya sendiri. Boleh? Boleh. Jadi yang tak boleh itu masuk dalam buayan minta diayun. Minta dibacakan marhaban, marhaban. Disangka orang bayi punya atuk-atuk. Itu kan masalah. Jadi ini tentu tak kita lakukan begitu, tapi akikah disyariatkan. Aqqa an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyan. Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi. Kapan Rasulullah jadi nabi? Umur 40 tahun. Jadi kalau ada yang mau akikah nanti siap-siaplah. Membelikan kambing, undang ustaz nanti. Makan kambing ya kan? Marhaban. Tidak perlu tuh cukur-cukur rambut, tak perlu tuh. Cukup dengan doa-doa saja. Inilah. Tapi kalau hari ini juga mau sembelih kambing nggak bisa juga, karena saya habis ini langsung balik ke Sungai Pakning bersama ibu saya kemarin 1 pekan di sini. Sekalian kemarin membawakan sembako untuk anak-anak fakir miskin di pondok pesantren Darul Khair di Sungai Pakning. Alhamdulillah impak jamaah, bapak ibu-ibu yang kaleng kemarin itu sudah kita salurkan untuk beli beras dan minyak untuk anak-anak di sana lah. Kalau nanti mau mau berimpak beras langsung boleh juga, mau berimpak minyak ya untuk mereka yang fakir miskin itu memang perlu kita pedulikan.
Karena mereka tuh gratis sekolahnya, tak berbayar, kecuali 3 orang. Nah, semuanya sekarang itu masuk mukim non mukim itu 42. Tapi yang bermukim tuh ya 16 orang tuh. Jadi sesekali kalau lewat mau arah ke Bengkalis atau kemana, lewat jalan lingkar, tengok sebelah kanan ada foto situ. Foto siapa? Foto Ustaz Khair. Nah, masuk dalam tuh nanti ada di samping musola tuh pondok pesantren Darul Khair. Bisa lihat. Kadang-kadang orang ketika melihat anak-anak tuh hatinya jadi lembut. Anak-anak sedang menghafal Quran. Sebahagian anak yatim, ada pula yang fakir miskin. Nah, itu memang perlu kita rihlahnya begitu. Jadi rihlah sekarang mungkin orang ke pantai, ke bukit, ya boleh aja tadabbur alam. Tapi ada tadabbur melihat orang-orang yang layak untuk kita perhatikan. Itu melembutkan hati kata Nabi. Fa'at'imil miskin, beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap. Nah, itu bahagian cara melembutkan hati. Karena datang tuh sahabat, gimana cara melembutkan hati saya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau engkau in aradta talyina qalbika, kalau engkau mau melembutkan hatimu, fa'at'imil miskin, beri makan orang miskin. Cuma karena tak setiap hari kita bisa jumpai orang miskin, maka difasilitasi kemarin itu infak pagi, setiap pagi ya berapapun dikumpulkan nanti kita salurkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu tidak dipaksa kok. Jamaah yang mau masih ada tuh dibawakan anak-anak kaleng yang belum ngambil kaleng, bawa ke rumah, kalengnya gratis itu. Nah, itu disiapkan untuk memang fasilitas karena orang susah untuk menjumpai fakir miskin setiap hari. Tapi dengan kita itu udah niatkan langsung untuk fakir, untuk miskin. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.